Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, Hosana putra Daud, terpujilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Hosana putra Daud. Yesus dielu-elukan ketika masuk ke Yerusalem pada Minggu Palma. Hari ini kita berada dalam Minggu Palma, minggu di mana semua orang Yerusalem berkumpul di Bait Allah karena mereka ingin menyucikan diri persiapan Paskah. Lalu mereka melihat bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dan dia masuk diperkirakan dari gerbang sebelah timur, gerbang kota Yerusalem sebelah timur. Perjalanannya dari jalan Yeriko, kemudian Betania sampai ke Yerusalem. Maka diperkirakan Yesus berjalan dari Betania ke Yerusalem jaraknya hanya sekitar 2000 yard atau mungkin sekitar 1600-an meter begitu. Jadi tidak jauh. Dan Yesus masuk dari Betania ke Yerusalem pada hari Sabat, itu artinya Sabtu, sampai masuk persisnya adalah hari Minggu untuk mendapatkan keledai dan seterusnya. Kenapa Sabat Yesus boleh berjalan? Karena larangan hari Sabat. Sabat tidak boleh berjalan 1800 meteran. Maka Yesus kalau jalan 1600 masih diizinkan. Maka disitulah akhirnya masuk ke gerbang Yerusalem lewat pintu timur. Mungkin karena saya curiga waktu itu propertinya mirip dengan properti hari raya orang Yahudi, pesta tabernakel atau hari raya pondok daun. Bagaimana mereka membangun daun-daun rumah dengan daun-daun di kota Yerusalem untuk mendapatkan berkat dan pesta. Jadi mereka selama 7 hari selalu memberi pesta, memotong korban-korban, dan kemudian tinggal di satu gubuk atau rumah kecil seperti pondok, yang kemudian pondok itu dari daun-daun atapnya sehingga bisa mengintip mata bulan dan bintang pada malam hari. Dan kemudian semuanya itu untuk menggambarkan bagaimana keluarga-keluarga, terutama ini pestanya orang laki-laki, itu bisa diberkati Tuhan. Dan bagaimana mereka memberi persembahan syukur atas segala yang diberikan Tuhan kepada Tuhan. Sekaligus mohon hujan nanti kalau ada musim tanam berikutnya. Jadi ini puncak panen pondok daun itu. Dan kemudian mohon supaya akhirnya diberi hujan yang cukup untuk mengairi pertanian mereka musim berikutnya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau waktu itu mungkin musimnya sedang musim misalnya di Eropa anggur, Yesus mungkin disambut dengan anggur ya. Musimnya misalnya di Brebes ada musim festival telur asin dari telur bebek. Maka kemudian juga Yesus disambut dengan gunungan telur-telur bebek seperti itu. Seperti saya waktu SD dulu ketika ada tamu dari luar negeri zaman presidennya Pak Harto, semua anak atau siswa SD harus di pinggir jalan yang dilewati oleh Pak Harto dan tamunya itu dengan mengibarkan, melambaikan bendera merah putih untuk mengatakan hidup, 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 hosana, hosana, hidup. Saya ingat waktu itu lewatnya diperkirakan jam 9, siswa sudah harus siap jam 8, ternyata lewatnya jam 11. Jadi siswa harus nunggu dari jam 8 sampai jam 11, 3 jam kepanasan di pinggir jalan.
dengan bendera merah putih dan bendera Malaysia pada waktu itu, karena tamunya adalah Perdana Menteri Malaysia. Hidup, 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 begitu. Menyambut sebagai raja. Saudara-saudari, Injil hari ini bicara tentang penyaliban Yesus. Tetapi pada bagian awal bicara tentang Yesus yang disambut di sungai, masuk ke Yerusalem. Kemudian disambut dengan pohon-pohon, daun-daun palma. Sekaligus juga disambut dengan pakaian-pakaian yang dibentangkan, karpet-karpet. Dan Yesus naik keledai masuk ke kota Yerusalem. Sebetulnya itu adalah Alkitabiah, karena dalam bacaan Perjanjian Lama dikatakan Salomo, raja besar orang Yahudi, naik keledai juga, keledai yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Yesus pun mendapatkan keledai yang belum pernah ditunggangi oleh orang, menggambarkan bagaimana orang besar yang dipilih Allah dengan naik keledai itu. Raja besar, Mesias itu akan naik keledai. Ada juga yang mengartikan bahwa keledai itu penuh perdamaian. Keledai itu merakyat, bukan kuda, karena kuda itu simbol dengan perang, memacu, kesombongan, arogansi karena gagahnya, karena hebatnya. Maka kemudian semua perang juga memakai kuda, sehingga Yesus pun tidak mengendaki naik kuda. Keledai yang lemah lembut membawa damai untuk masuk ke Yerusalem. Kita tahu setelah masuk ke Yerusalem, Yesus kemudian ke Bait Allah. Dia mengutuk pohon ara, yang pohon ara akhirnya menjadi kering. Dan dia juga membersihkan Bait Allah dari para penjual-penjual uang, hewan-hewan kurban yang mencari untung untuk diri sendiri di sekitar rumah Bapaknya di Bait Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, tindakannya itu sungguh simbolis. Saya masuk Yerusalem mengharapkan buah, tetapi tidak ada buah di pohon ara itu. Maka akan kering pohon itu. Pagi berikutnya memang sudah kering. Para murid menemukan pohon ara itu dalam semalam sudah menjadi pohon yang kering, mati karena tidak menghasilkan buah. Sebagaimana bangsa Israel yang tidak menghasilkan buah di zaman Yesus. Juga bagaimana Bait Allah yang diperjualbelikan di situ. Yesus kemudian menunjukkan bagaimana dia masuk Minggu Palma ini, masuk pekan sengsara, penderitaan, tetapi dihadapi dengan kemenangan, karena banyak orang mengeluh-elukan Yesus sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang menang perang, sebagai seorang yang hebat, maka dianggap sebagai raja. Hosana putra Daud, karena raja-raja setelah putra Daud pun disebut demikian juga, seperti Salomo. Saudara-saudari yang terkasih, orang banyak itu dalam sekejap mengeluh-elukan Tuhan, berteriak tentang Hosana putra Daud. Tetapi beberapa saat kemudian akan menyalibkan Yesus, akan berteriak bukan Hosana lagi, tapi teriakannya adalah salibkan dia. Esok dele sore tempe. Apa maksudnya? Pagi kedelai, sore sudah jadi tempe. Artinya perkataan orang banyak itu tidak bisa dipegang. Minggu Palma berteriak Hosana putra Daud, menyambut Yesus sebagai pahlawan raja besar, sebagai keturunan Daud. Tetapi kemudian nanti ketika Jumat Agung, waktunya anak domba Paskah disembelih, Yesus disalibkan.
Bahkan ketika Pilatus mau menyelamatkan Yesus karena tidak menemui kesalahan sebagai kriminal, mereka berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Padahal hari ini mereka teriak, "Hosana putra Daud, engkaulah Mesias." Dengan segala daun-daun palma di tangan, dengan segala pakaian-pakaian yang dihamparkan Yesus di depan jalan di mana Yesus lewat. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungi sikap orang banyak itu dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita dalam menanggapi tawaran kasih Tuhan lewat Yesus Kristus itu sudah konsisten, sudah punya pendirian, sudah punya iman yang kuat, atau kita masih juga kesana kemari, masih juga mengikuti arus, merasa nyaman, kemudian akhirnya apa? Kita selalu setia dalam kondisi apapun. Suatu saat di salah satu daerah terpencil, saya menemukan seorang lurah yang dulu pengikut Kristus, orang yang dibaptis Katolik. Tetapi rupanya ketika menjelang menjagokan diri menjadi lurah, dia kemudian berubah kepercayaan, meninggalkan Yesus. Kemudian demi untuk terpilih menjadi pejabat kelurahan. Lalu setelah menjadi lurah, saya masih sering mengunjungi rumahnya di daerah terpencil itu. Masih sering ngobrol, dia juga senang dikunjungi. Tetapi secara publik dia sudah tidak pengikut Kristus, tidak mau mengakui untuk menyelamatkan jabatannya. Saudara-saudari, kita diharapkan tidak seperti itu. Kita diharapkan selalu memegang apa yang telah kita niati sejak awal dengan segala iman kita. Maka kita tidak akan pelin-pelan. Juga dalam hal kebenaran, kita tidak akan pelin-pelan mengikuti seperti Yesus, Hosana putra Daud, sampai akhir pun dalam hati kita selalu meneriakkan Hosana putra Daud, bukan salibkan dia. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.